Saya sudah sering berbuat baik, sering berlatih, sering berdana. Kenapa kok masih banyak masalah? Kenapa kok nggak sukses, kok nggak berhasil-berhasil? Sedangkan teman saya yang apa istilahnya hidupnya nggak jelas dan sebagainya kok lebih sukses dari saya. Nama budaya Bante, izin bertanya, Nah, saya bagaimana cara kita membebaskan diri dari pikiran yang mudah berpikir ke arah negatif yang memicu emosi diri kita dalam menghadapi sesuatu? Terima kasih, Bante. oke. Salah satu adalah konsumsi kita. Konsumsi di sini adalah konsumsi mungkin dalam pergaulan, dalam bacaan, dalam tontonan dan lain sebagainya. Itu dapat apa ya mempengaruhi pola pikir kita dan pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri kita. Nah, sama seperti ketika kita main media sosial, siapa teman kita, siapa yang kita follow, itu mencerminkan diri kita. Maka kalau mau tahu orang karakter seseorang, lihat dari media sosial, dari Instagramnya misalnya, apa yang banyak di follow, kecenderungnya ke situ. Dan nanti pikirannya kecenderungannya ke situ. Jadi kalau pikiran-pikiran yang sering muncul negatif, kadang-kala karena kita terlalu sering memikirkan sesuatu yang negatif, apalagi memikirkan orang lain, memikirkan hal yang sudah pasti terjadi, tapi ke arah yang negatif. Kadang-kala kan kita khawatir sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang negatifnya. Nah, kenapa kita tidak selalu berusaha untuk selalu yang positif? Misalnya kita masak, kita khawatir, oh jangan-jangan nanti nggak enak, jangan-jangan nanti orang nggak suka, bla bla bla. Kita khawatir sesuatu yang negatif. Kenapa kita nggak ubah, kita selalu positif? Oh, saya masak dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan ini pasti enak, orang akan suka. Kadang-kala ini justru benar-benar enak, orang benar-benar suka. Tapi kalau kita khawatir, jangan-jangan nggak enak, jangan-jangan orang nggak suka. Jadi saat prosesnya itu sendiri, kita tidak yakin, kita tidak benar-benar kebetulan, benar-benar tidak enak. Nah, sama seperti dalam berpikir itu sendiri. Banyakkan kita berpikir apa, kecenderungan itu ke situ. Pikiran ini sangat mempengaruhi ke situ. Nah, jadi untuk siapa malah ya, bagaimana sih untuk apa ya, menciptakan pikiran-pikiran yang muncul itu yang negatif, misalnya konsumsinya, mungkin baca-baca yang lebih ke positif, yang memberi kita semangat, nonton YouTube di Sama TV ini bisa juga, join di Sama TV bisa juga, channel-channel YouTube yang lain bisa juga yang positif, itu akan terbawa ke dalam pikiran kita, dan itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Maka Sang Buddha di dalam Nagala kita kan sudah menjelaskan, bergaul kepada orang-orang bijaksana adalah bergaul tahu. Sekarang juga sama di media sosial, siapa yang follow kita, apa yang kita konsumsi, itu menjadi kecenderungan diri kita. Ya. Sekarang orang tidak pernah keluar rumah pun pergaulannya kadang lebih luas karena di media sosial itu sendiri. Nah, mungkin itu ya hal sederhana dulu, tidak perlu terlalu jauh dari susah, dari apa, bergaul dengan orang bijaksana, baca buku-buku yang memberi motivasi, yang memberi semangat, yang memberi apa namanya singgungan. Tersinggunglah kita ketika kita membaca buku, mendengarkan dhamma, agar kita ada perubahan. Jangan hanya hiburan. Itu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan kembali Bante. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya, bagaimana kita atasi sesuatu yang buruk yang datang ke kita? Misalnya tekanan untuk tidak boleh mungkin belajar ajaran guru agung kita, begitu Bante. Oke. Sepertinya itu lebih ke apa ya? Mau belajar tapi ada larangan dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya ini hal-hal privasi ya. Kalau memang mau belajar ya tidak perlu perlihatkan orang lain. Kenapa kita dapat tekanan? Karena kita memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Belajar ini, belajar itu kita perlihatkan kepada orang lain. Selama saya memakai media sosial ya, banyak masyarakat
remaja dan lain sebagainya di kalangan umum mempraktekkan, mempelajari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha, tapi mereka tidak harus menjadi Buddha. Dan saya ketika mengajar di mungkin tempat-tempat ibadah lainnya, mungkin mereka juga dapat tekanan, tetapi yang saya ajarkan tidak berhubungan dengan ajaran Buddha, tetapi apa yang saya dapatkan, apa yang saya bisa praktekkan kehidupan sehari-hari yang bisa membuat orang lain lebih baik ataupun membuat orang lain lebih bahagia, itulah pelajari. Kalau mempelajari ajaran dua aku kita tadi, tapi ada tekanan, mungkin apa yang kamu pelajari, kamu tunjukkan kepada orang lain, maka orang lain akan menekan. Jadi ya secara pribadi terlebih dahulu, pelan-pelan, perlahan-lahan, ya karena praktek di dalam Buddhis itu tidak harus selalu tentang ritual. Ya, kadang-kala yang ketika orang-orang yang dapat tekanan ini mempelajari ajaran Buddha, tetapi yang dipraktekkan terlalu ritualnya, ya, bukan praktisinya, praktisi secara nyata untuk kehidupan sehari-hari, tapi ritualnya, ya ibadahnya yang kadang-kala yang cenderung lebih ke tradisi dan kebudayaan, bukan ke praktisi dharmanya. Karena ketika mempelajari dasar Buddhisme itu sendiri, kita akan menemukan ritual dan akan menemukan praktek dharma yang real. Tapi kadang-kala kita lebih terpaku pada ritualnya, dan itu akan terlihat di masyarakat, terlihat di sekitar kita. Itulah yang akan kita mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Jadi bijaklah dalam menjalankan ajaran atau mempelajari ajaran itu sendiri. Kalau itu bermanfaat untuk dirimu, ya jangan membuat orang lain terusik. Kadang-kadang kita dapat tekanan karena kita mempengaruhi orang lain. Nah, mungkin itu ya, mungkin ini, karena itu juga banyak sekali yang mengalami kondisi seperti ini, terutama mungkin yang non Buddhis ataupun Buddhis sendiri, tetapi di lingkungan yang berbeda tradisi, berbeda macam, berbeda aliran. Nah, maka rasa jama mari kita mulai dengan tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Jangan terpuruk dalam hal yang sifatnya hanya ritual saja. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau belum jelas nanti bisa dipertanyakan sekali. Terima kasih. Baik, sangat jelas sekali, sangat lengkap sekali. Selanjutnya ini ada akun atas nama Santi Taniago. Selamat malam Bante, bagaimana cara menyikapi keadaan kita saat kita divonis penyakit yang berat? Terima kasih Bante. Oke, mana ya kalau hal seperti ini, karena hal seperti ini harus melalui proses. Saya pernah mengisi materi di salah satu rumah sakit, dan itu terkhusus pada penderita kanker yang sudah stadium. Nah, di situ itu berkumpul di satu tempat itu, bagaimana untuk menerima kenyataan dan kondisi yang ada bagaimana adanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sakit dan kematian adalah hal yang pasti, tetapi kita kadang-kala justru malah fokus pada kekhawatiran di hal itu. Yang sudah terjadi pun kita mengkhawatirkan lagi. Ya. Kita tidak bisa mengubah perasaan kita ketika kita tidak menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya. Misalnya ketika kita sakit, oke, saya sakit, mungkin ada sebabnya, dan mungkin juga ada obatnya, dan saya juga harus benar-benar menjalankan pengobatan itu sendiri, dan saya yakin ini akan ada hasilnya. Ya, ada hasil. Seperti kalau sering saya sampaikan, rahasianya adalah 4 kebenaran Arya, penderitaan. Maka kita harus menyadari bahwa hidup ini memang bagian dari penderitaan, tapi jangan buat dirimu menderita amat gitu loh. Hidup ini memang bagian dari menderita, tapi jangan mau hidupmu
kamu buat menderita amat. Karena ada kebahagiaan yang perlu kita rasakan, tetapi jangan menderita amat. Kita sadari bahwa ada penderitaan, kehilangan adalah penderitaan, mungkin penyakit ada penderitaan, tapi jangan menderita amat. Kita sadari ada kok sebabnya, kenapa saya menderita. Nah, maka ada sebab penderitaan, dan kita ada kok jalannya, jalan menuju lenyapnya penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Jadi 4 kebenaran Arya itu adalah kunci untuk segala hal dalam hidup kita. Bahkan dalam anak muda perkuliahan pun, ya, untuk membuat skripsi, kamu harus menggunakan metode 4 kebenaran Arya. Harus ada masalah loh, gitu. Harus ada masalah dan cari sebab masalahnya, cari cara menyelesaikan masalah, dan kamu harus menyelesaikan masalah itu, baru kamu menjadi sarjana. Sama dalam kehidupan ini. Kalau kita sakit, cari tahu sebab penyakitnya. Kalau udah tahu, sudah obati, cara mengobatinya, dan kita harus mengobati sendiri. Dan info pentingnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati masalah adalah cara menyelesaikan. Intinya sama tadi. Tidak ada orang yang tidak bisa melewati penyakit. Bahkan melewati rasa sakit itu pun adalah cara mengatasinya. Kalau memang bisa disembuhkan, ada obatnya, ada caranya. Kalau memang tidak bisa, ya lewati, jalani. Itu saja. Mungkin itu agak berbeda ya. Kalau saya menjawab seperti ini, tetapi dengan orang yang sakit, pasti akan protes. Tapi ketika kita mengalami, itu memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Oke. Baik, demikian Ibu Santi jawaban dari Yang Mulia Bante Dirapunyo, dan semoga lekas membaik dan lekas sehat kembali. Sadu, sadu, sadu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Bante dari akun atas nama Wiradharma. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya, Bante bagaimana kita menghadapi lingkungan yang toksik yang menghalangi tercapainya kebahagiaan Bante? Terima kasih Bante. Seperti tadi ya, saya ungkapkan, ini menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan tahu mana yang harus kita perjuangkan. Dalam pertemanan dan lain sebagainya, kalau itu membuatmu justru menghalangi dan lain sebagainya, toh ada tempat atau ada orang lain yang bisa menjadikan dirimu lebih baik. Jadi meninggalkan tidak selalu membuat orang lain menderita, tapi kadang-kala kita harus tahu, kita jangan membuat diri kita terlalu menderita lagi. Ya, kadang-kala kalau pergaulan yang bahasa sekarang toksik dan lain sebagainya tadi, kita tidak memilih untuk melangkah ke tempat yang lain. Gitu. Ya, kalau kita duduk di sini, bahasa tempat duduknya kita kedinginan, ya cari tempat duduk yang lain. Kadang-kala kita terlalu bertahan di suatu kondisi yang katanya kita bilang enggak enak. Ya. Kadang-kala kita tidak berkembang, tidak maju karena kita terlalu berpikir enggak enakan, enggak enakan sama orang lain. Nah ini yang harus kita renungkan kembali. Enggak enakan sama orang lain, tapi orang lain enggak memikirkan kita kalau kita sedang tidak enak. Gitu. Nah ini sih kita harus benar-benar punya ketegasan terhadap diri kita sendiri, ketegasan terhadap diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biksu, wahai para biksu, bila dalam pengembaraan engkau belum menemukan seorang sahabat yang sepemahaman ataupun setara, kalau belum di atas kita, ya setara. Tetapi jangan sampai yang di bawah kita yang itu malah membuat kita lebih ke belakang. Mending engkau berkelana seorang diri. Nah, berkelana seorang diri. Kalau kita belum menemukan memang yang benar-benar membuat kita berkembang, justru malah menghalangi kebahagiaan, ya mending engkau berkelana seorang diri. Mungkin seperti itu. Mungkin agak sedikit ekstrim ya, istilahnya meninggalkan dan lain sebagainya. Banyak sekarang
masyarakat curhat datang ke wihara, di DM Instagram, kadangkala tanya pertimbangan, Bante saya begini, mungkin pas lagi masih pacaran dan lain sebagainya, begini, dia menderita dan lain sebagainya, tetapi saya masih istilahnya ada rasa dan lain sebagainya, tapi dia menderita gitu. Jadi bertahan dalam penderitaan ini kadangkala tidak bisa kita pahami ya, apa ya, memang cinta itu kisahnya tiada akhir katanya kan ya, untuk meninggalkan menuju yang bahagia sulit kadangkala. Nah itu, jadi kita harus tahu ya teman-teman, demi menjadi bijaksana, tahu apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang kita perjuangkan. Jadi meninggalkan bukan berarti tidak peduli, tetapi demi menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita perjuangkan. Gitu. Baik, jadi perlu kebijaksanaan dan juga kecerdasan. Begitu tadi seperti yang disampaikan oleh Bante, tahu mana yang harus dipertahankan dan tahu mana yang harus ditinggalkan. Begitu. Betul. Ya. Selanjutnya, baik Sukiyoto, izin bertanya, Bante tadi menjelaskan bahwa lebih baik memunculkan kebahagiaan dari dalam diri. Lantas bagaimana caranya memunculkan kebahagiaan saat berada di lingkungan kerja yang terkadang di sekeliling kita banyak sekali orang sukses dan membuat rasa iri di dalam diri muncul? Mohon penjelasannya Bante. Oke. Ini mungkin menjadi bahkan mungkin pertanyaan semua orang dan yang dirasakan semua orang, bukan hanya di dunia kerja, mungkin di masyarakat, bahkan di pertemanan, pergaulan. Teman-teman, kita kadang-kala harus menyadari, jadi setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda dan setiap orang punya masa depan yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama, jadi sama-sama kita mendapatkan apa yang sama-sama kita lakukan dari dalam diri sendiri. Maksudnya, setiap orang mengalami pencapaian yang berbeda-beda, tetapi yang pasti adalah hasil itu dari masing-masing orang itu sendiri. Ya memang iri benci datang seketika ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kita, lebih sukses dari kita. Tetapi yang perlu kita sadarkan adalah diri kita sendiri. Yang perlu kita sadarkan ya, bukan sadar saja ya. Kalau sadar aja oh ya, tapi harus kita sadarkan diri kita sendiri. Sadar. Memang dia seperti itu karena usahanya, mungkin kemampuannya, mungkin sesuai dengan apa yang didapatkan sekarang. Kalau saya belum, berarti saya harus terus melakukan hal yang baik dan benar, bukan hanya sekedar iri. Kadang-kala kita menyimpan sampah-sampah di dalam diri kita, ya, karena buang sampah itu bukan hanya plastik dan lain sebagainya ya, tapi yang berbahaya adalah sampah yang ada di dalam diri kita. Iri, benci, itu tidak akan mengubah kondisi hidup kita seperti orang yang kita iri tadi, tapi justru malah akan melemahkan kita, merendahkan diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin, bukan menyalahkan karma atau lain sebagainya. Oh, Bante sudah kasih tips dan ini pun belum jalan, pun tidak berhasil. Ini yang lucu, kadang-kala orang sering mengungkapkan seperti ini. Saya sudah sering berbuat baik, sering berlatih, sering berdana. Kenapa kok masih banyak masalah? Kenapa kok nggak sukses, kok nggak berhasil? Sedangkan teman saya yang istilahnya hidupnya nggak jelas dan sebagainya kok lebih sukses dari saya. Ingat teman-teman, kita tidak pernah sadar dan kita tidak pernah sadar diri. Untung saya sering berbuat baik, untung saya sering melatih dulu. Kalau tidak, mungkin kehidupan saya saat ini lebih buruk dari sekarang. Nah, saya ulangi lagi ya, sering kita protes, sering kita mengungkapkan saya sudah berbuat baik, saya sudah berlatih, kok malah saya banyak masalah. Nah yang seharusnya yang ke dalam diri kita, untung saya sudah berbuat baik,
untung saya melatih diri. Kalau tidak, mungkin saat ini hidup saya itu lebih parah, lebih buruk dari sekarang. Sama seperti pengendara motor. Nah, tadi saya sudah pakai helm. Pas jatuh masih sakit juga itu, semua masih sakit. Masih tangan saya lain sebagainya masih sakit. Bukan kok kita berpikir, untung Bante saya pakai helm. Kalau tidak mungkin kepala saya yang sudah hilang gitu. Nah, ibaratkan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita membandingkan dengan pencapaian orang lain dan lain sebagainya. Bukan kita menyadarkan diri kita, untung saya sudah berusaha. Kalau tidak mungkin kita bandingkan dengan orang lain yang lebih buruk. Kenapa sih kita membandingkan selalu kepada orang yang selalu di atas kita? Kenapa kita tidak bercermin kepada orang yang kadang-kadang di bawah kita? Nah, itu juga menjadi bahan pelajaran juga. Kenapa kita selalu melihat ke atas, tidak melihat ke bawah? Nah, mungkin itu jawabannya ya.